Raihan dan Emir resmi bercerai namun hakim memberi kesempatan sampai 3 bulan untuk mengajukan banding. Sementara itu Emir bersumpah tidak akan memaafkan Raihan dan akan membencinya seumur hidup. Kemudian wartawan datang bertanya soal perceraian mereka namun Emir memilih pergi dari gedung pengadilan. Sementara itu Kafidan dan Cemre sangat senang mendengar kabar dari pengacara bahwa hubungan Raihan dan Emir telah berakhir. Kemudian Kafidan memperingatkan kepada semua orang untuk tidak menyebut nama Raihan di rumahnya lagi. Namun Kafidan lupa menunjukkan kebenciannya di depan Oya sehingga mengubah nada suaranya dan berkata bahwa dia tidak ingin melukai putranya jika mereka terus membahas Raihan. Kemudian Kafidan menyambut Emir dengan rasa iba atas perceraian yang dialami putranya. Kemudian Oya mencegah Cemre yang bermaksud mengejar Emir dan memintanya untuk membiarkan Emir sendiri. Narin dan Kemal gagal menghadiri persidangan karena mereka dikurung akibat ulah Sehriye yang salah paham atas perceraian. Kemudian Narin menemui Raihan dan mendengar keluhan atas diamnya Emir. Sementara itu Zeynep sangat terpukul mendengar perceraian Raihan dan Emir. Kemudian Emir mencoba membuatnya tenang dan meyakinkan Zeynep bahwa dia akan selalu berada di sampingnya. Namun Kafidan mengancam Zeynep agar tetap bungkam dari Emir atas semua kejahatan yang telah dia lakukan pada Raihan. Sementara itu Cemre bersikeras ingin menemani Emir sampai Emir membentak dan menegaskan bahwa dia ingin sendirian. Kafidan pun menghibur calon menantunya untuk menunggu dan tidak terburu-buru untuk memulai hubungannya dengan Emir. Raihan datang ke rumah Tarhun untuk mengemasi barang-barangnya. Kemudian Zeynep datang memeluk Raihan meminta ikut pergi bersamanya karena takut dengan Kafidan. Namun Zeynep tidak memberitahu ancaman Kafidan sehingga Raihan menyuruhnya tetap tinggal di rumah Tarhun untuk melanjutkan sekolahnya. Kemudian Emir pulang pada saat Raihan sedang mengemasi barang-barangnya. Dia menjadi sangat marah sampai mengeluarkan semua barang milik Raihan dan menyuruhnya untuk segera pergi. Selain itu Emir memberikan sapu tangan Raihan karena tidak mau sesuatu apapun tentang Raihan ada di rumahnya. Kemal mencurigai sesuatu yang disembunyikan oleh Raihan dan mengatakan bahwa tidak boleh ada rahasia di antara pasangan suami istri. Kemudian Narin menegaskan bahwa dia tidak akan bertindak karena keadaan yang dialami oleh Raihan sangatlah sulit. Narin pun pergi ke kamar dengan kesal sambil mengeluarkan kotak misterius yang mengingatkannya kepada masa lalu. Kemudian Kemal menjelaskan bahwa dia peduli pada pernikahan Raihan dan keponakannya karena Emir pemuda yang sedang belajar atas kesalahannya di masa lalu. Namun Narin terus membela Raihan yang sama-sama menderita sehingga Kemal mengakhiri pembicaraannya karena dia memiliki rapat penting besok hari. Keesokan harinya Narin mempersiapkan segala kebutuhan suaminya dan meminta izin jika dia akan mengunjungi Raihan. Sementara itu Kafidan pura-pura mengkhawatirkan Raihan di depan putranya sampai Emir marah dan menyuruh ibunya untuk menutup topik tersebut. Kafidan pun sangat senang dengan jawaban Emir dan berpikir bahwa putranya membenci Raihan. Kemudian Kafidan bertingkah buruk kepada Zeynep karena membicarakan Raihan dengan Melike sehingga mengancam Zeynep agar tidak menyebut nama Raihan lagi. Selain itu Kafidan merasa terancam dengan kehadiran Oya sehingga menegaskan bahwa dia mengenal Emir sangat baik karena Emir adalah putra sulungnya. Namun Oya menganggap ucapan Kafidan adalah kebohongan karena dia terlihat bahagia atas perceraian Emir. Kemudian Oya menegaskan bahwa Emir akan segera menyadari kebusukan ibunya dan Kafidan akan kehilangan putranya. Sementara itu pada saat rapat berlangsung investor malah membahas pernikahan Emir karena menyesal tidak datang ke acara pernikahan mereka. Kemudian Emir mendapat telepon dari pihak sekolah soal kondisi buruk Zeynep yang banyak menangis sehingga Emir meninggalkan rapat untuk menemui Zeynep. Namun Kemal memanggil Emir untuk menemuinya karena ada hal penting untuk dibicarakan. Emir berpikir Kemal akan membicarakan masalah pekerjaan namun ternyata Kemal mengkhawatirkan kondisinya. Kemudian Emir mengeluarkan unek-uneknya bahwa dia tidak bisa melupakan Raihan meskipun mencoba untuk membencinya.
Sementara itu Naren mencoba mengorek informasi soal rahasia yang disembunyikan oleh Raihan. Namun meskipun Naren bersikeras, Raihan tetap bungkam dan meminta sahabatnya untuk menutup topik tersebut. Kemudian Naren pergi ke perusahaan memberitahu Kemal bahwa dia gagal mengorek informasi dari Raihan. Sementara itu investor sangat marah karena rapat dibatalkan sampai memutuskan untuk mundur dari perusahaan. Kemudian Naren menjelaskan dengan menggunakan bahasa Rusia pada investor itu bahwa Emir sedang memiliki masalah keluarga. Mendengar hal itu membuat investor memutuskan untuk tetap melanjutkan bisnisnya di perusahaan Tarhun. Sementara itu Yonca mencoba menyela pembicaraan mereka bahwa dia telah mengatur reservasi di sebuah hotel. Namun investor itu bosan tinggal di hotel sehingga Naren menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Zeynep datang ke rumah Raihan dan memutuskan untuk tinggal bersamanya. Kemudian Melike memberitahu Emir bahwa Zeynep menghilang. Emir pun segera menghubungi Zeynep namun tidak mengucapkan sepatah kata karena Raihan yang menjawab teleponnya. Kemudian Raihan memberitahu bahwa mereka tidak usah khawatir dan menegaskan bahwa dia akan membawanya besok hari ke rumah Tarhun. Keesokan harinya Raihan meminta penjelasan pada Zeynep karena kabur dari rumah. Seketika Zeynep mengingat ancaman Kafidan namun tidak mau mengatakannya sehingga dia berbohong dengan alasan merindukan Raihan. Kafidan dan Cemre tak henti menertawakan penderitaan Hikmet karena mereka berhasil menyingkirkan Raihan. Kemudian Suhaila datang ke rumah Tarhun setelah kembali dari perjalanan bisnisnya. Dia sangat sedih mendengar kecelakaan yang dialami Hikmet lalu bertanya pada Kafidan soal kondisinya. Kemudian Oya menyela jawaban Kafidan dengan memberitahu Suhaila bahwa kakaknya dalam keadaan buruk karena Hikmet berhenti makan. Naren dan Kemal menyiapkan sarapan untuk para tamu lalu berbincang santai bersama mereka. Sementara itu investor menunjukkan kekaguman mereka pada pernikahan Kemal sampai tak henti memuji Naren adalah istri yang luar biasa untuk Kemal. Kemudian mereka mengajak Kemal dan Naren berselfie dan jalan-jalan di tepi laut. Emir pergi ke rumah Raihan untuk menjemput Zeynep. Namun Zeynep menolak karena ingin tetap tinggal dengan Raihan. Kemudian Emir memberi waktu 1 jam kepada Raihan untuk membawa Zeynep kembali ke rumah. Raihan pun membujuk Zeynep dengan cara meyakinkan bahwa dia dapat memiliki semua yang dia butuhkan di rumah Tarhun untuk masa depannya. Kemudian Zeynep setuju karena dia juga tidak mau menambah masalah untuk Raihan. Sementara itu Emir melihat Raihan jatuh pingsan setelah mengantarkan Zeynep pulang. Kemudian Emir membawa Raihan ke rumah sakit dan menyesal karena telah memperlakukan Raihan dengan buruk. Dokter memberitahu Emir bahwa Raihan menderita anemia dan menyarankan agar Emir merawatnya dengan baik karena Raihan harus banyak istirahat dan makan. Kemudian Emir mengurus pembayaran rumah sakit namun Raihan menolak bantuan Emir karena mereka sudah berpisah. Emir pun menjadi sangat marah apalagi kartu kredit miliknya diblokir sampai melemparkan uang dari dompetnya di depan resepsionis. Investor meminta Naren membantunya dalam menyiapkan kejutan ulang tahun pernikahan untuk istrinya. Kemudian Naren memberitahu Kemal tentang ulang tahun itu sehingga Kemal merekomendasikan untuk merayakannya di restoran. Namun investor mengira hal itu sudah biasa sehingga meminta untuk merayakan acara di rumah Kemal. Hikmet tiba-tiba mengalami dekompensasi sampai Suhaila menyarankan keluarga Tarhun untuk menemui dokter karena serangan itu bisa jadi reaksi dari psikologis. Sementara itu Kafidan sangat kesal mendengar nama Raihan disebutkan lagi oleh Oya sehingga Cemre meyakinkan ibunya bahwa Kafidan merawat Hikmet dengan baik. Kemudian Suhaila berbicara dengan dokter Hikmet jika kritis itu merupakan serangan hipoglikemik yang bersifat psikologis. Dia memberitahu Emir tentang kondisi ayahnya yang diakibatkan dari ketidakhadiran Raihan sehingga dia menyiksa diri sendiri dengan menolak untuk makan. Sementara itu Raihan mengemasi barang-barangnya karena memutuskan untuk kembali ke kota Eruzum. Naren dan Kemal berhasil menyiapkan kejutan makan malam untuk ulang tahun pernikahan investor.
Namun tiba-tiba mati lampu sehingga Naren mencoba menghidupkan suasana dengan menyalakan lilin dan bermain piano. Suhaila memberitahu kondisi Hikmet kepada keluarga Tarhun dan menyarankan untuk membawa Raihan kembali ke rumah demi Hikmet. Sementara itu Cemre dan Kafidan sangat kesal pada Suhaila karena menghancurkan rencana mereka. Raihan tiba ke stasiun bus untuk pulang kampung. Namun sayangnya petugas bus membuat kesalahan pada nomor kursi sehingga Raihan harus menunggu besok hari. Sementara itu Emir terus memikirkan kata-kata Suhaila sampai memohon pada ayahnya untuk meminta apapun kecuali Raihan karena Emir tidak bisa membawa wanita yang sudah tak mencintainya kembali ke rumah. Kemudian Kafidan muncul dan mencoba membujuk putranya agar tidak membawa Raihan kembali dengan pura-pura peduli pada kesehatan Hikmet yang merupakan tanggung jawab mereka. Keesokan harinya Oya meminta Emir untuk membuang harga dirinya dengan membawa Raihan kembali ke rumah demi kesehatan Hikmet. Sementara itu Raihan mengawasi Emir dari jauh untuk yang terakhir kalinya sebelum pergi ke kampungnya. Kafidan sangat marah saat makanan Hikmet datang sehingga dia menekan pelayan sampai mengancam akan memecat Nigar dan suaminya. Kemudian Kafidan menyuapi Hikmet dengan cara buruk sambil menggerutu bahwa dia tidak akan pernah mengizinkan Raihan kembali ke rumah. Pada saat Emir datang Kafidan pura-pura bahwa suaminya tidak mau makan sehingga Emir memohon pada ayahnya untuk sembuh demi adiknya. Kemudian Emir memandikan ayahnya dan melihat luka di tubuhnya akibat tertidur terlalu lama. Sementara itu Raihan bersiap pulang kampung meskipun dengan berat hati. Namun di tengah perjalanan Emir memblokir jalan untuk membawa Raihan kembali ke rumah Tarhun demi ayahnya.